Indonesia itu kan tidak hanya Muslim, sehingga penelitian kesini ini tidak membatasi juga pada masyarakat Muslim, tapi juga masyarakat yang beragama lain. Indonesia ke depan bisa kita bayangkan akan menjadi negara yang bisa mengontrol dirinya gitu ya, dan bisa menjadi negara yang maju. Gangguan depresi meningkat, kecenderungan bunuh diri meningkat, itu kan juga harus menjadi concern kita. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Mata Hati yang berbahagia. Selamat sore. Semoga sore hari ini puasa kita lancar. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Ramadan Mata Hati 1445 Hijriah. Dan sore hari ini dalam program Mental Talk kita akan membahas fenomena-fenomena terkait psikologi. Dan saya tidak sendiri, sudah bersama saya seorang akademisi, peneliti senior, dan juga Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Mbak Dr. Yunita Valenesa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Yunita ini adalah peneliti senior di PPIM ya, PPIM, dan juga sudah berapa bulan Mbak ya jadi dekan? 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan ya, artinya masih baru lah ya. 10 bulan atau berapa bulan? 11 bulan lah. 11 bulan ya. Sebulan sama 11 bulan nggak terlalu jauh lah ya. Oke Mbak. Bisa diceritakan dulu Mbak, Fakultas Psikologi UIN itu sejauh ini sudah kontribusinya apa bagi kita, bangsa Indonesia, orang Islam di Indonesia, dan juga masyarakat kita? Baik, terima kasih. Halo pemirsa, saya di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu memiliki satu tagline yang mewarnai dan menjiwai seluruh kegiatan kita, dosennya, mahasiswanya, juga alumninya insya Allah gitu ya. Psychology for a better life. Jadi bagaimana psikologi itu bisa memperbaiki keadaan, bisa berperan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dalam aspek terutama mental health ya. Itu yang kita gaungkan dari sejak 2019 ini. Nah, di Fakultas Psikologi sendiri kita memiliki 3 pusat. Jadi pusat riset yang pertama adalah kita membahas tentang psikologi Islam. Kemudian yang kedua pusat riset psikometri terapan. Kemudian yang ketiga pusat riset psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan. Ya, jadi kita punya 3 saat ini. Dan kita meminta semua dosen kalau memiliki passion yang digelutinya selama ini, kita sangat meminta mereka untuk membuat kelompok riset yang lain. Jadi tidak terbatas di 3 bidang tadi. Sejauh ini apa Mbak yang sudah dilakukan teman-teman di Psikologi UIN Jakarta terkait misalnya isu-isu di level nasional atau regional? Apa itu Mbak? Alhamdulillah sudah cukup banyak. Di konteks nasional kita terlibat di paling tidak 3 isu besar. Isu tentang pendidikan, kita terlibat di asesmen nasional, terutama dalam konteks membantu menyiapkan alat ukur. Karena kan kita tahu ya, asesmen nasional yang dulu namanya UN, itu sekarang ada 2 komponen. Yang pertama adalah ada AKM, asesmen kompetensi minimal yang isinya literasi dan numerasi. Yang kedua adalah survei lingkungan belajar.
Nah, survei lingkungan belajar ini yang relatif baru dan isinya adalah banyak konteks dan aspek psikologis di sana. Ada iklim keamanan sekolah, iklim kesetaraan gender, lalu iklim lingkungan sekolah dan hal-hal yang terkait bagaimana itu mensupport prestasi anak didik kita. Itu dalam bentuk pembuatan alat ukur? Ya, atau alat ukur pembuatan ya? alat ukur dan psikologi. analisisnya. Dan analisisnya. Ya. Itu di konteks pendidikan. Alhamdulillah kami dari dosen-dosen yang aktif juga di Pusat Psikometri Terapan, kita menjalani itu sehingga ikut berkontribusi membuat rapot pendidikan itu bisa dibaca. Yang kedua? Yang kedua, ini bidang yang sangat penting juga ya, terkait dengan bagaimana berkiprah untuk mencegah korban-korban narkotika. Narkotika ya? Ya. Oke. Ini juga menarik. Karena ada beberapa yang kita kerjakan gitu ya. Dari 2017 kita bersama dengan alumni, bekerja sama dengan alumni untuk membuat anti-drug scale. Anti-drug scale ya? Ya. Oke. Jadi anti-drug scale ini ingin melihat potensi di masyarakat kita, baik generasi muda maupun masyarakat ya, secara umum, biar tahan terhadap godaan narkoba. Itu kerjasama dengan BNN. Bagian pencegahan ya, kalau nggak salah. Ya. Oke. Dan melibatkan alumni, terutama ketua alumninya saat itu, yang sangat berperan besar ya. Yang itu nggak usah disebut. Ya, karena orangnya di sini ya. Yang ketiga, Mbak. Nah, di BNN ini masih mungkin yang kemarin, kita di Pusat Psikometri Terapan diminta juga membantu untuk membuat indeks kualitas layanan masyarakat. Oke. Sama BNN juga? Iya, Oke. tapi bukan di pencegahan, di Direktorat Pasca Rehab. Oke. Jadi bagaimana sih di BNN ini layanannya itu bisa membuat kepuasan buat si klien-klien. Nah, kita diberikan porsi di layanan anak, karena psikologi ya. Kalau yang dewasa kampus lain kayaknya. Yang ketiga ada lagi nggak? Yang ketiga ada lagi. Nah, ini isu yang pendidikan penting, isu tentang narkoba juga isu nasional. Yang ketiga ini isu radikalisme. Radikalisme. Nah, kita BNPT sering berarti ya? BNPT. BNPT. Oke. Nah, BNPT ini juga sudah lama ya, karena dosen-dosen di Fakultas Psikologi UIN Jakarta juga disertasi yang terkait radikalisme juga beberapa orang. Nah, kalau saya sendiri seringkali diminta bantuannya adalah terkait dengan bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga pendamping napiter di lapas untuk bisa menangani si napiter-napiter ini. Karena nggak sama ya, dan juga bagaimana mereka tahan terhadap godaan untuk paham-paham si napiter ini biar nggak tertular. Iya. Ini kenapa saya berkepentingan untuk mengajak pemirsa mendengarkan tentang kiprah psikologi UIN di level nasional atau regional. Karena tema yang akan kita bahas itu terkait bagaimana psikologi dan agama melihat fenomena keberagamaan anak-anak sekarang. Nah, itu tadi di psikologinya, Mbak. Oke. Kan Mbak Yunita juga peneliti senior di PPIM. Nah, PPIM itu apa, Mbak? Dan dari kapan Mbak Yunita terlibat di PPIM ini? Oke. PPIM ini salah satu center riset di UIN Jakarta. Singkatannya Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. Sudah cukup lama ya. Tokoh-tokoh PPIM juga yang menasional banyak. Pendirinya salah satunya Prof. Azumadi Azra. Almarhum ya? Almarhum, ya. Allah yarham. Dan namanya juga Pengkajian Islam dan Masyarakat gitu ya. Jadi memang fokusnya adalah pengkajian tentang masyarakat Muslim. Tetapi ada banyak permintaan ya barangkali ya. Indonesia itu kan tidak hanya Muslim. Sehingga penelitian kesini ini tidak membatasi juga pada masyarakat Muslim, tapi juga masyarakat yang beragama lain. Dan itu sudah dilakukan mulai 2020. Kita melakukan berbagai agama gitu ya. Tetapi memang fokus utamanya adalah masyarakat Muslim. Kan kita tahu ya Indonesia itu 85% adalah Muslim. Jadi memang sangat penting kita memahami karakteristik masyarakat Muslim. Dan Mbak Yunita di PPM sebagai peneliti senior ya? Iya, peneliti itu lah. Itu dari tahun? 2016 saya mulai bergabung di PPIM. Sekarang udah 8 tahunan ya? Sekitar 8 tahun.
Psikologi sudah, PPM sudah. Sekarang kita ke tema yang akan kita bahas hari ini. Oke. Menurut saya ini penting dan menarik karena kita akan bicara tentang sejumlah orang yang digadang-gadang tahun 2045 nanti sebagai yang paling mewarnai di negara kita di Indonesia, yaitu anak muda. Nah, inilah kaitannya kenapa tadi saya perlu menyampaikan apa background Mbak Yunita di psikologi dan kemudian di PPM. Yang akan kita bahas Mbak Yunita, kita terkait dengan hasil riset dari PPM sendiri. Ya. Kalau nggak salah tahun 2021, tepatnya 8 Desember itu rilis hasil penelitian tentang ekspresi keberagaman anak muda. Ya, betul. Dan menurut saya ini hasilnya sangat menarik. Sangat menariknya itu adalah salah satu kesimpulannya anak-anak muda sekarang secara pemikiran, secara keyakinan itu konservatif, tapi secara ritual keagamaan bisa dibilang sangat longgar. Ya. Kalau saya mengatakan liberal mungkin agak ekstrim longgar. Agak longgar. Artinya apa? Mereka meyakini bahwa dirinya itu beriman dengan agamanya, tapi secara ritual sangat longgar. Sholatnya banyak bolongnya. Ya kalau telat mungkin itu sudah agak umum ya. Tapi kalau bolong, apalagi puasa seperti sekarang banyak yang nggak puasa. Tapi mereka tetap mengakui mukmin, muslim. Nah, menurut saya ini menarik. Fenomena ini seperti apa, terutama dalam kajian psikologi. Bisa diceritakan, Mbak? Saya nggak minta dijelaskan, tapi diceritakan. Karena ini hasil riset, prosesnya itu seperti apa, sampai kemudian muncul kesimpulan seperti itu. Apalagi kita itu kan negara dengan jumlah muslim terbanyak. Ya. Seandainya anak mudanya adalah pilihannya dalam ekspresi keberagamannya seperti itu. Menurut saya, kalau dibilang ironi, ya agak ironi juga. Tapi kalau dibilang keterlaluan, juga agak keterlaluan. Tapi kan sebagai akademisi psikologi, ini pasti sebuah fenomena yang perlu untuk dilihat secara akademis. Gimana Mbak? Bisa diceritakan? Ya, PPIM memang concern pada perilaku keberagamaan, terutama memang pada anak muda. Kita sadar betul gitu ya, proporsi demografi di Indonesia itu memang persentase terbesarnya di atas 67% ya. Iya. Itu pada generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Alpha ya. Itu besar tuh di sana. Sementara sisanya ada baby boomers dan generasi X yang juga perlu mendapat perhatian. Tapi untuk ke depan memang yang paling berperan adalah generasi milenial, generasi Z, dan nanti Alpha. Alpha ya. Nah, kalau kita bisa mengetahui bagaimana pola perilaku keberagaman mereka yang jumlahnya sangat besar itu, tentunya Indonesia ke depan bisa kita bayangkan akan menjadi negara yang bisa mengontrol dirinya gitu ya, dan bisa menjadi negara yang maju. Karena itu sangat berpengaruh pada banyak aspek. Nah, di PPIM sendiri yang tadi disampaikan tahun 2021 ya, itu sebenarnya penelitian merit. Jadi ini Media and Religious Trend in Indonesia, singkatannya. Lembaga itu. dari afiliasinya tuh? Donornya maksudnya. Donornya? Dari Belanda. Dari Belanda ya. Dari Belanda. Jadi merit ini memang fokus pada bagaimana media dan tren keagamaan di Indonesia. Survei merit, karena merit nggak cuma survei ya, ada beberapa risetnya. Tapi yang survei yang di 2021 itu memang dilakukan. Saya bukan koordinatornya ya, sebenarnya ada namanya BIM, itu koordinator. Tapi saya mengikuti, karena saya memang di PPM juga. Tahun 2021 itu sampelnya adalah Muslim berusia 17 tahun ke atas. Jadi surveinya se-Indonesia, jumlah sampelnya 1.214 di 34 provinsi dan dengan margin of error yang 2,8% yang masih bisa kita percaya. Ya? Artinya data-datanya juga kita bisa pakai ya sebagai acuan. Saya setuju, tadi benar hasilnya memang konservatismenya tinggi, tapi ritualnya longgar sangat gitu longgar, ya, sangat longgar. Itu anak muda kita. Dan karena dia 17 tahun ke atas, tentunya ya ada ini ya, generasi X punya sedikit perbedaan dengan generasi milenial. Yang paling temuannya yang menarik menurut hemat saya adalah pada generasi milenial itu TV lebih menjadi sumber pengetahuan agama. Medianya TV ya? Milenial. Sementara pada generasi Z pada media sosial.
Medsos ya. Podcast Itu itu masuk. bisa di ini enggak dari medsos itu YouTube dalam hal ini podcast itu di urutan keberapa? Mungkin di Instagram atau Facebook ada sampai ke situ nggak, Mbak? Enggak segitu. Atau secara umum aja ya? Ya, secara umum. Karena kan kita bertanya dia mendapatkan sumber pengetahuan keagamaannya dari mana. Oke. Pertanyaannya begitu. Jadi memang pada milenial dia paling semangat belajar agama. Milenial ini. Dia paling semangat belajar dari agama dan TV menjadi sumber pengetahuan agama yang pertama. Pertama ya. Kalau pada milenial. TV. Pada Gen Z itu dia medsos dan podcast. Medsos ya. Ya. TV bukan yang pertama Bukan, lagi ya. kalau Gen Z. Medsos bisa apapun ya. Mungkin WhatsApp bisa, Instagram bisa, dan podcast. Nah, sementara pada generasi X dan baby boomer itu YouTube. Malah YouTube. Ya. Justru Nyari. baby boomers itu Betul. YouTube ya. Iya. Oke. Dia mau Nggak cari. TV lagi ya. Secara umum TV tinggi ya. Kalau kita total semua sampel itu TV paling ya? tinggi. Oke. Artinya masih diinginkan ya sebagai sumber informasi keagamaan. Tapi untuk generasi X dan baby boomers itu mereka suka YouTube. Ya. Oke, gitu ya. Gitu. Sumbernya ya, Sumbernya itu begitu. sumbernya ya? begitu. Ada temuan lain nggak selain yang tadi itu kecenderungan secara keyakinan itu konservatif, tapi secara ritual agak longgar, misalnya terkait dengan media sosial, apa yang membuat mereka lebih tertarik untuk mendapatkan informasi tentang agama, itu ke media ketimbang secara langsung. Kalau dulu guru agama ya, dulu agama kan langsung ke guru agama, ke ustadz, ke kiai, gitu kan. Ke musola atau ke masjid atau ke pesantren gitu kan. Kalau sekarang lebih kecenderungannya ke media. Ada temuan sampai ke situ nggak, Mbak? Apa yang menyebabkan mereka itu seperti itu? Pilihannya. Sekarang ini kan kecenderungannya masyarakat Indonesia melek gadget. Oke. Ya, itu kan itu juga menjadi pendorong ya. Semuanya melek gadget, semuanya punya ya. Bahkan grup-grup WhatsApp keluarga ataupun Instagram juga gampang sekali dapat informasi dari medsos. Nah, itu menjadi salah satu pemicu kenapa justru banyak dari medsos bukan ke guru agama. Sementara pengajian-pengajian rutin masih banyak sebenarnya ya. Tetapi bukan menjadi sumber pengetahuan keagamaan utama. Karena mungkin di pengajian mau ketemu orang aja ngobrol. Dan dengerin. Iya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, terkait dengan temuan di 2021, saya ingin mengkaitkan dengan temuan PPIM di 2017. Karena kan sebenarnya PPIM dari 2017 concern ke sini ya. Sama, ada riset juga? Iya. Atau setema? Risetnya pada anak SMA dan mahasiswa. Jadi fokus di mahasiswa dan SMA. Kalau kita bicara di 2021, konservatismenya juga tinggi. Di 2017 memang arahnya sudah sama. Jadi misalnya gini, saya waktu itu menjadi koordinator ya, jadi ingat betul ya. Pandangan-pandangan tentang bahwa siapa sih musuh Islam? Nah itu muncul tuh. Misalnya seperti kalau kita bicara agama di Indonesia itu kan yang besar Kristen ya, setelah Muslim. Setelah Islam itu Kristen. Kemudian yang lain Hindu, Buddha, Konghucu itu relatif kecil. Gesekannya mungkin hanya pada daerah tertentu, misalnya kalau Bali ya Hindu dengan Islam, kemudian kalau Kristen hampir di semua tempat. Nah ternyata generasi muda kita sebenarnya tidak menganggap Kristen itu musuh Islam. Oke ya, dari sisi ini bagus. 79,07% itu menganggap Kristen bukan musuh Islam. Bukan musuh Islam. Bukan. Nah, yang menarik adalah yang nggak ada di Indonesia secara resmi. Agama di Indonesia yang diakui kan 6 ya. Yahudi nih. Yahudi kan tidak ada ya. Diakui oleh negara gitu ya. Ternyata banyak generasi muda kita, banyak itu di atas 50% ya. Angkanya di 53,74%. Yahudi adalah musuh Islam. Kadang nggak ini langsung ya. Mungkin itu efek media, banyak perang Palestina, Yahudi dan sebagainya. Dan dia juga percaya bahwa lebih dari 52% generasi muda kita itu mengatakan Yahudi itu benci Islam. Yahudi benci Islam. Benci Islam. Terus itu mungkin bisa menjadi dasar mereka akhirnya ikut membenci Yahudi. Yes. Gitu ya. Iya, itulah konservatisme yang
sebenarnya dari 2017, 2018 hasilnya tuh senada. Di 2021 juga senada lah ya. Terus yang penting juga terkait dengan pandangan-pandangan konservatisme yang berkaitan dengan jihad, jihad bom bunuh diri, itu juga sebenarnya patut kita pertimbangkan untuk apa yang bisa kita lakukan untuk generasi muda kita. Jadi jihad yang sesungguhnya adalah melawan non-muslim. Itu Non-muslim. Non-muslim. Padahal kebenciannya itu pada salah satu agama tadi. Iya, betul. Tapi kebenciannya adalah digeneralisasi, seperti digeneralisasi. Non-muslim. Ya. Besar itu. 62,29%. Itu menganggap jihad yang sesungguhnya adalah melawan non-muslim. Artinya nggak cuma Yahudi, Kristen, Konghucu. Nah ini ada galau gitu ya. Oke Mbak, saya agak lompat lagi ke belakang sedikit. Kita tadi sudah membaca kesimpulan dari PPM itu, anak-anak remaja kita itu secara keyakinan konservatif, secara perilaku ritual keagamaannya malah longgar. Ya betul. Kayaknya perlu untuk kita perjelas dulu. Yang dimaksud dengan keyakinan konservatif itu seperti apa? Terus variannya itu selain konservatif itu apa? Dari hasil temuan atau mungkin tipologi yang dipakai oleh PPM untuk mendeskripsikan anak-anak remaja kita dalam mengekspresikan keberagamaan. Oke. Itu Mbak. Ya, yang paling gampang sebenarnya antara dua ya, konservatif, moderat. Moderat, ya, karena kan pemerintah kita juga ya, di Kemenak maupun di kementerian lain kan mengarahkannya beragama yang moderat gitu ya. Jadi dua ini mungkin menjadi lebih mudah ya, bahwa ini yang diharapkan yang moderat, sementara yang konservatif yang terjadi di sebagian besar. Tetapi ada varian lain sebenarnya ya, yang kita sering sebut liberal gitu ya. Jadi sebenarnya yang tengah-tengah ini kan moderat ya. Kalau yang lebih kanan konservatif, lebih ke kiri itu liberal. Liberal ya. Nah itu yang menjadi acuan kita gitu ya. Nah apa sih cirinya konservatif gitu ya? Itu yang paling penting kita perlu untuk mengetahui yang dimaksud dengan konservatif, keyakinan yang konservatif dalam terminologi PPIM itu seperti apa? Moderatnya itu seperti apa? Kalaupun liberalnya seperti apa? Sehingga kita bisa memahami, ketika kita melihat perilaku ekspresi keberagamaan anak-anak remaja itu, kita nggak langsung labeling, ini konservatif, ini liberal, tanpa tahu sebenarnya apa yang menjadi ciri dari mereka. Ya, konteks gitu. Konservatisme sebenarnya kita menggunakan misalnya acuan Islamis ya. Islamis itu semua harus menggunakan ajaran Islam. Mengakui yang lain enggak gitu ya. Lebih pokoknya harus Islam. Terus ini pandangan saya yang paling benar. Yang lain salah. Berarti termasuk Islam yang selalu lebih sepakat dengan simbolisme. Ya. Salah satunya itu juga. Itu konservatisme. Konservatif itu berarti yang sangat peduli dengan simbol. Betul. Begitu ya. Betul. Kenapa begitu gitu ya pertanyaannya ya. PPIM lagi nih. Saya ya karena di sana ya. Penelitian PPIM tentang pendidikan agama Islam itu juga sangat menarik. Jadi kalau kita lihat dari buku-buku teks, kita lihat dari persepsi siswa yang mengikuti pendidikan agama Islam, mereka menyampaikan ya, terutama pada buku teks, karena kalau buku teks datanya ada. Agama Islam, pendidikan agama Islam seharusnya memberikan dua pelajaran penting. Yang satu adalah religious value, itu udah terjadi ya. Yang kedua adalah civic value. Civic value. Ya, nilai-nilai tentang kemanusiaan, kewarganegaraan, bagaimana hablum minan nas sama makhluk lain itu harusnya dibahas lebih dalam. Nah, di buku teks ternyata lebih banyak yang pertama. Religious values. Ritual, values itu lebih banyak. Kalau values-nya banyak dipraktikkan itu ya, dekat lah dengan civic religious tadi. Tapi ketika hanya ritual dan pendidikan tidak memberikan kesempatan untuk siswa-siswi kita mempraktikkan, guru-gurunya memberikan contoh, itu tentunya yang sayang gitu ya.
karena hasilnya ya jadi konservatisme. Oke. Dan itu temuan PPM juga ya? Ya. Artinya salah satu yang diindikasikan sebagai penyebab anak-anak kita itu terpapar konservatisme itu salah satunya adalah textbook yang di sekolah itu lebih banyak religious value-nya daripada civic value itu. Ya, religious ritual ya. Ritual mungkin ya. Kalau value kan luas ya. Iya. Ritual keagamaannya. Itu konservatif, Mbak. Sekarang kalau moderat, Oke. dalam terminologi PPM itu moderat itu yang seperti apa? Apakah yang hanya terkait dengan hablum minan nas tadi, artinya bisa berteman dengan semua agama tanpa membenci mereka, lebih toleran, atau dalam ritual-ritual keagamaan, itu lebih moderatnya itu yang seperti apa? Ya, kalau kita bicara tentang moderat, yang mungkin yang paling gampang adalah kita pakai moderasi beragama ya. Oke. Yang pertama, nih, semoga saya nggak lupa nih. Yang pertama itu toleran tadi. Toleran, Menghargai budaya lokal. penghargaan terhadap Pada budaya lokal. nah, Anti kekerasan. anti kekerasan. Ya, jadi apapun tidak boleh menggunakan anti kekerasan. Atas nama agama juga nggak boleh. Oke, tapi setidaknya itu tadi ya, toleran, terus menghargai budaya lokal dan sebagainya itu. Ya, itu moderat, artinya betul. mereka di situasi yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di mana dia tinggal. Betul. Tidak mudah menjustifikasi dengan bahasa sendiri atau dengan pikiran betul sendiri. sekali. Oke. Nah, ini menarik hasil riset. Kita coba lari ke psikologi. Oke. Kira-kira, atau mungkin bukan kira-kira ya, secara psikologi, disiplin psikologi, apa yang menyebabkan remaja ini lebih memilih ke kutubnya itu konservatif dalam ekspresi keberagamaan, Mbak. Ya kan? Artinya kan itu tadi yang saya bilang, kita hidup, remaja kita berada di negara yang mayoritas Muslim, tapi justru mereka ada di kutubnya itu konservatif. Artinya yang saya kaget itu adalah secara keyakinan itu konservatif banget, tapi secara ritual longgar banget. Apa nih, Mbak? Secara psikologi, kita ingin lihat ini dari sudut pandang psikologi. Oke. Ya, menarik ya. Dari ini fenomenanya adalah konservatif, pandangannya, pemikirannya, tetapi ritualnya longgar. Oke. Kalau kita bicara tahapan perkembangan ya, tahapan perkembangan ini kan mereka berada dalam tahap remaja dan pada dewasa awal. Bahkan bisa juga kalau kita bicara milenial ya dewasanya udah mau ke madya gitu ya. Iya. Udah dewasa awal menuju madya ya. Karena udah 40-an ya sekarang kalau yang milenial. Iya. Nah, kenapa bisa konservatif gitu ya? Sebenarnya kalau dari sisi psikologi, satu tahapan perkembangan tadi, kalau remaja yang masih tahapan umur 17-an SMA atau mahasiswa awal, mas-mas madrasah aliyah, itu mereka sebenarnya memang pencarian identitas. Rasa ingin tahunya besar. Rasa ingin tahunya besar, lagi mencari identitas, dan dia mendapatkan lingkungan yang gampang mengakses informasi keagamaan dengan sangat mudah. Nah, ditambah dengan echo chambers. Kalau dia sudah punya pandangan bahwa pandangan yang A ini salah, dia kan tuh akan mendapatkan exposure hal-hal yang sama, bahwa yang A ini adalah salah, yang B yang benar misalnya. Dan itu terus, sehingga makin kuat tuh. Ketika pandangannya makin kuat, dia akan cenderung konservatif. Jadi yang konservatif makin konservatif, yang moderat makin moderat, yang liberal makin liberal gitu. Karena echo chambers itu juga terjadi di masa sekarang ya. Echo chambers ini memungkinkan untuk berubah nggak, Mbak? Apa selamanya akan menetap seperti itu? Misalnya dengan semakin luas pergaulan, bacaannya atau tontonannya semakin diperluas. Apakah memungkinkan fenomena echo chamber ini kemudian jadi yang tadinya moderat menjadi geser gitu menjadi geser ke sini, atau yang konservatif geser ke moderat gitu? Bisa, tapi nggak gampang. Nggak gampang. Karena ada bias kognitif. Nah ini menarik lagi nih. Makin orang udah punya pandangan A, udah kuat,
Meskipun itu remaja mungkin dia masih goyang ya. Masih labil lah ya. Masih labil. Oke. Dewasa awal yang milenial nih. Ya. Dia udah punya pandangan A, semakin dia dibilang ini A nggak bener loh. Kamu bisa pindah ke B. Itu makin kuat ini A. Keyakinan terhadap Makin apa yang kuat, dipegang iya. selama ini gitu Betul. Itu makin kuat. Jadi secara psikologis kalau kita mau menggeser, kita nggak bisa tuh melawan dengan pandangan yang berbeda ke dia. ya. Tapi harus melalui pendekatan lain. Misalnya dia harus kenal, diajaklah misalnya mengenal betul-betul langsung ketemu dengan orang yang berpandangan beda dengan dia, berinteraksi dalam waktu berapa seminggu aja, pasti dia akan tahu. Iya. Oh ternyata bagus kok misalnya. Oke. Jadi nggak bisa tuh dilawan dengan kognitif bahwa ini salah. Artinya berarti masih ada harapan lah ya, walaupun tipis, Bisa. harapannya itu sedikit. Echo chamber ini kalau kemudian yang masih remaja awal bisa jadi bisa bergeser Ya, dari kutub yang tadi konservatif bisa. ke moderat gitu ya. Tapi Asalkan- jangan ditantang kognitifnya. Yes, artinya jangan kemudian ditekan atau dipaksa Ya, untuk betul. memahami yang Ya, lain gitu ya. betul. Oke, ini menarik karena menurut saya kajian-kajian psikologis semestinya hadir ketika teman-teman remaja ini semuanya perilakunya lebih banyak dominannya sebagian besar itu dipengaruhi oleh media. Ya. Ya kan kita sepakat bahwa anak-anak remaja ini adalah istilahnya technological savvy. Mau tidur, bangun tidur, bahkan bangun tidur yang dicari pertama itu adalah handphone. Betul. Artinya kalau tadi kutubnya ada di konservatif, tapi pendekannya tidak pas, langsung diminta HP-nya dan lain sebagainya, pola asuh orang tua yang terlalu maksa, akhirnya anak ini jadi makin yakin dengan apa yang dia yakini, gitu kan? Betul. Oke. Terus gini Mbak, kira-kira nih, apa yang harusnya dilakukan oleh kita semua setelah mengetahui fenomena remaja kita itu yang kecenderungan ekspresi beragamanya yang seperti ini, seperti hasil dari PTM ini? Apa nih yang harus kita lakukan? Artinya kalau kita itu ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai warga masyarakat yang peduli dengan masa depan anak bangsa, atau mungkin akademisi seperti Mbak Yunita ini, apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin saya perspektif akademisi dulu ya, paling nggak fakultas psikologi ke depan mau ngapain gitu ya. Kita paham dengan PR yang banyak gitu ya, bagaimana bisa mengedukasi masyarakat yang jumlahnya banyak sekali. Sementara memang kalau kita bicara tentang jumlah psikolog gitu ya, untuk bisa berfungsi psikologis sebenarnya kan dibantu edukasi oleh psikolog-psikolog ini gitu ya. Nah itu jumlahnya sangat kecil. Kita tuh cuman ada 11.000 psikolog. Ya, se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Jadi itu yang 11.000 atau 12.000, pokoknya ribu aja. Itu yang terdaftar di HIMSI. Iya, Atau yang terdaftar. Karena kan itu datanya yang pasti ya. 11.000 dibandingkan 280 juta. Nah, ke depan Fakultas Psikologi UIN memang ingin membuka program profesi psikolog. Salah satunya adalah mengisi psikolog-psikolog yang memang dibutuhkan. Dan harapannya tentunya dengan dibekali dengan Islam yang kuat, bagaimana menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang moderat, itu bisa ke masyarakat. Kenapa penting? Karena keberfungsian psikologis seseorang itu akan membuat dia bisa menerima kenyataan, apapun kondisinya, bisa mengelola stres, bisa membuat dia tetap stabil kesehatan mentalnya, dan bisa mengatasi masalah. Adaptif lah ya. Adaptif, itu yang diperlukan. Yang diperlukan. Jadi bagaimana masyarakat kita, peserta didik, siswa, madrasah, sekolah, itu memiliki keberfungsian psikologis yang optimal. Itu PR kita. Yang kedua, kita juga ke depan ingin bagaimana merangkul ya para calon orang tua yang mau menikah ataupun yang sudah menjadi orang tua, itu juga saling belajar untuk menjadi orang tua yang paham tentang anaknya, paham tentang tahapan perkembangan baik psikologis, fisik maupun spiritual. Sehingga nanti tepat gitu ya ketika ngajak anaknya untuk melakukan apapun gitu ya. Itu yang kedua. Lalu juga
Yang belum pernah dilakukan dan di negara lain yang negara maju itu sudah dilakukan adalah bagaimana psikologi bisa masuk ke sistem yang ada. Apa maksudnya? Sistem kesehatan nasional. Berapa orang yang masuk di sana sebagai ilmuwan psikologi untuk bisa menerapkan? Saya potong sebentar. Selama ini berarti sistem kesehatan nasional tidak pernah melibatkan psikologi? Mungkin jangan tidak pernah ya. Oke. Mungkin ada orang, tapi belum. Hanya belum ya, melibatkan seluruh, ya? misalnya perguruan tinggi. Kita tuh sebenarnya arah kesehatan jiwa masyarakat kita ke depan tuh mau seperti apa, mau diapain? Gitu. Karena kan kalau kita lihat gangguan depresi meningkat, kecenderungan bunuh diri meningkat, itu kan juga harus menjadi concern kita. Itu sistem kesehatan jiwa nasional kita. Memang sih ya, selama ini saya juga membayangkan bahwa negara kita, masyarakat kita itu terlalu mengedepankan kesehatan fisik. Ya. Artinya begini, seringkali kesehatan-kesehatan yang sifatnya psikis atau mental itu dianggapnya orang kalau masuk ke kategori kelainan jiwa itu berarti masuknya rumah sakit jiwa. Ya. Tapi gangguan-gangguan yang sifatnya seperti stres, depresi yang masih minor gitu ya, itu dianggap sebagai hal yang biasa aja lah. Padahal itu ternyata pengaruhnya besar. Dan kalau kita kaitkan dengan concern Mbak Yunita tadi, kayak misalnya dengan BNPT, terorisme itu kan salah satunya yang dimasuk itu adalah anak-anak labil yang masih remaja ini kan. Betul. Mereka yang mudah untuk diindoktrinasi, terus kemudian mereka orang yang gampang depresi dan itu masuk. Artinya sebenarnya perlu ada re-engineering kali ya. Betul. Bahwa sistem kesehatan nasional itu tidak hanya melibatkan kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental. Ya. Sebelum pertanyaan yang terakhir, Mbak, saya ingin konfirmasi tentang abnormalitas. Ini terkait dengan tadi temuan PPIM lagi. Apakah kita bisa menyimpulkan atau mengatakan bahwa anak-anak remaja yang ekspresi keberagamaannya ternyata tidak sesuai dengan ajaran agama, itu bagian dari abnormalitas secara psikologis? Remaja ya? Remaja. Artinya konteks yang kita bahas kan memang ini hasil riset tadi ya. Gimana, Pak? Abnormalitas atau normal itu kan sebenarnya bisa kita lihat dari 3 ukuran ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan dirinya. Kalau secara internal dia tidak ada masalah, ya mungkin telat mandi sesekali oke lah. Tapi kalau dia sampai nggak mandi udah 2 minggu, nah itu berarti kan ada masalah. Ada masalah, Itu satu. Diri ya. Lalu yang kedua adalah hubungannya dengan orang lain. Interaksi sosial. Ya, kalau hubungan dengan orang lain, dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan temannya, ada masalah dan itu berlangsung lama gitu, itu udah masalah juga. Abnormal. Kategorinya ya. Yang ketiga ya tentunya terkait dengan tugas dia. Kalau pelajar ya tugas-tugas sekolah. Kalau sudah bekerja ya berarti tugas-tugas pekerjaannya. Kalau ini tidak ada masalah, ya dalam artian masalah itu kita bisa bilang mayoritas dalam berapa hari, 2 minggu atau dalam sebulan atau 3 bulan, nah itu abnormal. Tapi kalau masih terhandle 3 hal ini, itu nggak apa-apa. Masih normal. Termasuk masalah agama ya. Artinya gini, kalau remaja itu tahapannya memang masih mencari, dia sangat ingin tahu pasti kenapa harus sholat, kenapa harus puasa. Nah, inilah pentingnya pola asuh orang tua pasti. Sementara kalau di sekolah itu kan dia sudah waktu terbanyaknya sekarang di mana, jadi itu juga terpengaruh ya. Kalau banyak di rumah ya memang peran di rumah itu yang harus dikuatkan. Kalau di sekolah yang lebih banyak kan ada ya sekarang sekolah yang panjang waktunya. Berarti kan di sekolah itu yang harus dikuatkan. Jadi artinya begini, anak-anak remaja yang sesuai dengan hasil penelitian tadi, mereka yakin bahwa saya orang beriman, tapi ternyata sholatnya masih bolong-bolong. Sebagai orang tua, kita perlu melihat itu dalam kerangka yang lebih luas kali, lebih bijak. Betul. Artinya, secara agama salah, karena dia udah akil balik, tapi meninggalkan kewajiban. Tapi secara perkembangan psikologis, tugas mereka adalah sedang proses pencarian.
sehingga perlu ada pemahaman yang lebih luas ketika berkomunikasi dengan anak. Ya. Itu Mbak. Betul. Nah itu saya kira kan ini perlu untuk kita sampaikan, baik untuk kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita, bahwa perlu ada, kalau bahasa narasumber kita yang kemarin itu adalah perlu ada social engineering. Oke. Karena rekayasa sosial ini yang diyakini mampu akan mengubah perilaku individual. Ya. Gitu. Betul. Gimana, Mbak? Ya, saya sangat setuju ya. Jadi memang selama ini kalau kita fokusnya kuratif, itu kan yang udah sakit ya. Termasuk gangguan mental, jiwa gitu. Padahal sebenarnya ada banyak cara social engineering yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat yang masih bagus, masih baik-baik saja, masih normal gitu ya. Sehingga nanti melahirkan generasi-generasi muda yang baik, yang nanti juga akan menjadi pemimpin kita ke depan gitu. Apalagi mengingat bonus demografi di 2045 ya. Itu penting sekali. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya memang harus bersinergi. Gak bisa, misalnya Fakultas Psikologi sendiri, gak mungkin kan. Harus bersinergi dengan ormas. Ormas di Indonesia juga masih sangat berperan dalam banyak hal untuk bisa mempengaruhi banyak kebijakan. Dan policy maker. Pemerintah, pembuat peraturan, DPR, DPRD, itu yang harus kita masuki. Kisah suksesnya sebenarnya banyak ya. Kalau di luar negeri sih nggak usah di ini ya, karena mereka setiap membuat perda, peraturan ataupun tingkat undang-undang nasional itu melibatkan behaviorist expert. Di kita belum terlalu, sudah, tapi belum terlalu. Nah itu yang ingin kita galakkan. Kisah sukses dialami UGM. UGM itu berhasil mengedukasi, mengkampanyekan bahwa kesehatan mental itu bisa didukung oleh puskesmas yang ada di sana. Melibatkan puskesmas ya? Yes. Berarti artinya di puskesmas itu ada psikolog? Betul. Di seluruh DIY. Baru di DIY. Nah, seandainya itu terjadi di replikasi di seluruh Indonesia, dampak untuk edukasi, untuk preventif, untuk promotif itu pasti besar. Nah, itu yang pengen kita lakukan. Satu lagi, menurut saya yang tidak boleh dikesampingkan, Mbak, konten kreator. Nah, itu yang tadi saya bilang, sinergi dengan konten kreator, baik yang independen maupun yang terlembaga di ormas, di lembaga media, itu juga harus sama-sama untuk mengedukasi. Artinya kalau dengan bahasa narasumber kemarin bahwa perlu ada social engineering untuk mengubah perilaku individu dalam hal ini keberagamaan remaja ini, memang ada sinergi akademisi, policy maker, terus LSM, lembaga-lembaga sosial ya, ormas, keagamaan, dan jangan lupa konten kreator itu kan ya. Iya betul. Karena kan hasilnya tadi kan, temuannya adalah mereka mendapatkan dan mencari informasi keberagamaan lewat podcast. Lewat di belakangnya adalah konten kreator. Menarik ya. Menarik. Tantangan konten kreator yang ada di belakang Mas Gufron. Itu dia. Makanya memang kita Mata Hati itu concern dalam bidang itu. Kita berkoncern, kita ingin memberikan warna, memberikan konten-konten yang islami, moderat, dan berbasis pengetahuan. Riset dan pengetahuan. Ya, artinya kita ingin menggandeng, melibatkan seperti tadi Mbak Yunita bilang, perlu akademisi kita libatkan. Tokoh-tokoh agama juga yang otoritatif. Betul. Karena ini saya kira penting. Kalau bayangkan kalau podcast kita atau mungkin konten kreator kita itu adalah orang-orang yang secara agama hanya biasa saja. Yang terjadi adalah anak-anak remaja mendapatkan informasi ini bisa jadi misleading dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Yunita. Saya kira saya tidak perlu untuk menyimpulkan hasil dari obrolan kita hari ini, sore ini, karena sudah gamblang, hasil riset sudah dijelaskan secara psikologis, secara hasil temuan-temuan yang itu menurut saya temuan yang bisa kita gunakan sebagai pijakan, baik kita para konten kreator, pemuka agama, policy maker, akademisi, terus ormas, bagaimana memberikan kontribusi terhadap anak-anak remaja kita, terutama dalam hal keyakinan keberagamaan
di masa yang akan datang. Saya Muhammad Gufron, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.